Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, para pemirsa semua, dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang baik ini, di sore yang sangat teduh ini, saya sangat senang sekali bisa berjumpa dan ngajak salah satu tokoh pemuda di Jepara, yaitu Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara, sahabat Ainul Mahfud, yang pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak ngobrol dalam dialog-dialog yang tentunya sangat relevan sekali untuk kita perbincangkan. Sebelumnya saya ingin menyapa beliau yang pada kesempatan hari ini di samping saya, kira-kira begitu. Selamat sore, Tung. Sore. Sehat ya? Sehat. Jauh enggak ke sini? Wah, jauh banget. Karena mampir-mampir. Jadi sering anak muda itu kan tujuannya nggak kecapai, tapi mampirnya itu yang dicapai. Apalagi belum punya gandengan ya. Ini menjadi gojlokan yang sering saya dengar begitu ya. Begini dong, kita dari media kepengen dialog, ngobrol dengan Pak Ketua sahabat Ainul Mahfud, karena ini adalah momentum dari peringatan Sumpah Pemuda. Ini tentunya sangat baik sekali kalau kita ngobrol terkait soal beberapa pandangan yang harus kemudian hari ini anak muda itu bicarakan, terutama Gerakan Pemuda Ansor Jepara, untuk terus menjaga eksistensi dalam gerakan di dunia teknologi digital media, kira-kira begitu. Sebelum kita ngobrol banyak-banyak dong, saya mau tanya, ini kesibukannya ngapain aja ini? Ya, aktivitasnya seperti biasa gitu. Aktivitasnya seperti biasa. Biasanya ngapain? Kalau kita ini ya di rumah, kalau ada agenda ya kita keluar, terus melakukan pengembangan di era yang sekarang ini. Karena saya sebenarnya ini kan basicnya blogger ya, menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnis lah, hari ini begitu. Ya, berarti dari dulu sampai sekarang mungkin Pak Ketua Cabang Ansor ini ya concern ya di dunia media digital, terutama dulu pernah juga sangat aktif di dunia blogger dan bisnisnya digital, kira-kira begitu ya, Iya, memanfaatkan perkembangan atau teknologi digital untuk kepentingan bisnis begitu. Siap, itu sangat menarik sekali bagi anak-anak muda, terutama untuk membaca tantangan di dunia disrupsi kayak sekarang ini ya. Ya. Baik, Pak Ketua, pada sore yang baik ini kita mau ngobrol terkait soal Hari Sumpah Pemuda. Itu secara historis dan secara pelaksanaan tentunya akan banyak kita refleksikan dalam ruang lingkup organisasi. Ini pemuda, kalau kita baca sejarah itu kan mulai dari pergerakan 1908, terus kemudian Sumpah Pemuda 1928, era reformasi sampai sekarang ini kan pemuda menjadi salah satu pilar penting dalam pergerakan perubahan yang ada di Indonesia, terutama dalam menanggapi terus merespon isu-isu publik yang kaitannya di dunia digital maupun teknologi yang sekarang sangat luar biasa itu. Kalau sahabat Ketua sendiri memandang semangat Sumpah Pemuda dalam ruang lingkup organisasi maupun konteks kepemudaan, itu seperti apa kira-kira ya? Kalau kita bicara soal Sumpah Pemuda, tadi disampaikan oleh sahabat Fuad ya, tidak lepas dari peran-peran pemuda tempo dulu. Tadi 1908 ada Pak Budi Utomo ya. Tapi kita coba lihat di era Sumpah Pemuda itu muncul. Sumpah Pemuda muncul itu kan 1926 yang Sumpah Pemuda pertama. Dimana kalau kita lihat banyak organisasi-organisasi pemuda yang mulai tumbuh waktu itu. Hanya sifatnya ini kan
model kedaerahan seperti Jong Java atau pemuda Jawa, Jong Sumatera, pemuda Sumatera, Borneo, dan Batak, dan Bali, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari skop itu, dulu anak-anak muda ini sudah mulai ingin lepas dari penjajahan, tapi karena sifatnya itu masih skala lokal, sehingga ini perlu penguatan, sehingga ada Kongres Pemuda itu yang pertama, yang hasilnya itu memang belum terlalu detail, sehingga diputuskan untuk menyelenggarakan Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Nah, di 1928 inilah kemudian diputuskan ada Ikrar Pemuda itu, yang kita bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, maksud saya kalau kita melihat di konteks itu, dulu itu pemuda-pemuda ini mulai mau bersatu menjadi kelompok yang kemudian jiwa nasionalismenya itu mulai muncul. Nah, kaitannya dengan sekarang, hari ini Ikrar Pemuda 1928 itu kan sudah menjadi kenyataan. Kita mulai berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita itu diwarisi negara Indonesia yang merdeka 45 itu tidak lepas dari peran pemuda 1928 itu. Karena itu sudah diikrarkan. Bahkan kalau jenengan cek lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu pada waktu Sumpah Pemuda itu dikumandangkan pertama kali, walaupun tanpa lirik. Artinya ini menjadi, kita sebagai anak-anak muda sekarang itu harus melihat sejarah itu. Kita itu sudah ditinggali. Bahkan konsep negara Indonesia itu ya merdekanya 45, tapi sebelum itu ada proses-proses yang pergulatan ideologi yang maupun pergerakan nasional ya. Iya. Jadi pergerakan kepemudaan ternyata itu terlepas dari latar belakang kultur, budaya, keyakinan, di berbagai latar belakang. Anak-anak muda itu punya rasa nasionalisme yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi terlepas dari sekat-sekat itu, kira-kira begitu ya. Iya, karena memang tujuan dari Ikrar Pemuda itu kan menyatukan perbedaan-perbedaan. Karena awalnya itu kan anak-anak muda itu berkelompok-berkelompok berdasarkan sukunya, letak geografisnya. Nah, karena itu jadi satu, ada ikrar yang namanya Sumpah Pemuda. Kita bangsa satu, bangsa Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia. Nah, ini yang hari ini sudah terwujud. Kita sebagai anak-anak bangsa sekarang ini harus belajar dari mereka. Kalau dulu itu pemuda-pemuda tempo lalu itu sudah membuat konsep negara yang seperti ini, sekarang kita ini tinggal menjaganya. Ada peristiwa Rengas Dengklok, sehingga proses daripada proklamasi itu lebih cepat untuk direspon dan digagas ya kan. Itu juga peran-peran anak muda ya. Iya. Jadi setelah kita melalui proses panjang perjalanan pergerakan pemuda mulai dari dulu sampai sekarang ini, kira-kira tantangan apa yang harus kemudian direfleksikan oleh anak-anak muda, terutama gerakan pemuda Ansor, untuk menghadapi era yang sekarang ini memang kan sangat jauh melompat ya Tom ya. Iya, sehingga ini kan harus ada pola-pola gerakan, pola-pola dalam mindset, pola-pola di dalam ini menggagas ide-ide organisasi yang lebih progresif. Lah, untuk menerjemahkan ini kira-kira kalau menurut sahabat ketua seperti apa? Ya, tadi ya disinggung Rengas Dengklok bahwa sebenarnya kemerdekaan kita itu didorong oleh anak-anak muda sehingga tanggal 17 Agustus itu dideklarasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ini kan tadi jelas anak-anak muda dulu dengan orang-orang tua sudah meninggali kita, negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem yang saya kira
sudah baik. Kita sebagai anak-anak muda hari ini ya mengisi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang baik. Caranya bagaimana? Ya kita memunculkan ide, kreativitas, kegiatan-kegiatan yang produktif. Betul. Sehingga ini nanti bisa bermanfaat bagi kita sendiri sebagai anak-anak muda dan tentu lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian yang perlu dipahami sekarang begini. Sebenarnya anak-anak muda itu ya butuh dua hal, hard skill dan soft skill. Sekarang ini lebih banyak kita itu selalu meningkatkan hard skill kita, kemampuan teknis kita. Itu penting, tapi soft skill ini penting dan cukup penting karena soft skill itu sesuatu apa? Bagaimana kita itu mengelola diri kita dan orang lain. Maka menurut saya di Gerakan Pemuda Ansor ini menjadi bagian yang baik dalam rangka memunculkan dan meningkatkan soft skill individu. Keren ya. Ya, jadi kalau kok kemudian ditarik dalam segi mengaktualisasi proses perubahan dan gerakan, ini tentunya kan sahabat ketua itu sudah menjalani setelah atau pasca terpilih sebagai ketua pimpinan cabang sekitar setengah tahun yang lalu ya sahabat ketua, pasti akan banyak muncul kan problem-problem dan dinamika yang terjadi. Proses leadership yang kemudian dikelola dalam manajemen organisasi, mungkin dalam ya sahabat-sahabat banyak yang kritis, sahabat banyak yang lebih kepengen terbuka dalam organisasi, terus ada yang semangatnya luar biasa, bahkan ketika kita sendiri tidak sama pola pikirnya dengan orang-orang atau sahabat-sahabat lain yang mungkin frame pemikirannya berbeda, ini cara meramu dan menata kelola organisasi dengan frekuensi gerakan yang tidak sama itu seperti apa polanya kira-kira? Iya, sebenarnya kalau kita berorganisasi ya, itu hal yang wajar dan lumrah. Justru dengan tidak samanya pikiran kita dengan orang lain ini, kita akan banyak belajar bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak hanya seperti di dalam pikiran kita, tapi sebenarnya satu orang dengan orang lain itu punya cara berpikir yang berbeda. Maka harus kita samakan. Ada frekuensi yang bisa kita tarik di dalam organisasi itu apa? Kita harus memperjelas visi. Kalau kita di dalam organisasi itu, kita bersama-sama menggapai visi yang ada di organisasi itu, sehingga ketika ada perbedaan pikiran ini akan bisa kita samakan dengan tujuan yang sama. Tujuan ini kan akhir ya, tapi prosesnya ini bisa macam-macam. Iya, betul. Sehingga misalnya seseorang punya ide tertentu, nanti bisa kita buatkan keran, yang lain kita bisa buatkan keran. Silahkan kita berekspresi asalkan tidak melenceng dari tujuan organisasi kita. Ya, melakukan pengkaderan, pemberdayaan kader, kemudian ikut serta dalam pembangunan bangsa ini. Kalau di Kabupaten Jepara ya kita ikut serta dalam ruang-ruang kebijakan publik di Kabupaten Jepara. Kalau sahabat-sahabat di Ranting ya kami berharap di pimpinan cabang ya ikut serta mendorong agar program-program pemerintah desa itu ya menyasar kepada masyarakat secara umum. Itu salah satu fungsi kita sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Lebih mengakomodasi semua pola pikir dan ini ya bidangnya masing-masing, kira-kira seperti itu ya. Ya. Jadi kalau kok semakin kita tahu dengan pola organisasi semacam itu, kita kan masuk di dunia era digital dan era disrupsi, era bonus demografi ini sangat luar biasa sekali bagi peran anak muda untuk mengambil suatu peluang yang ada, terus kemudian istilahnya kekuatan kita itu seharusnya kan juga kita tahu betul posisi dan peluangnya harus kita arahkan kemana. Nah, untuk menghadapi era yang sangat cepat berubah semacam ini di era disrupsi dan di bonus demografi, pemuda kan sebagai salah satu komoditas yang paling masif dalam memegang kendali perubahan. Ini kalau sahabat ketua melihat ini seperti apa kira-kira? Ini yang pertama begini, era bonus demografi itu kan era di mana
anak-anak muda produktif itu lebih banyak. Anak-anak muda produktif dalam kajian ilmu pengetahuan itu kan umur 16 sampai 64 tahun. Ini nanti lebih banyak. Sehingga ini menjadi pisau bermata dua. Artinya ke depan mulai sekarang sampai 2045 Indonesia itu akan mengalami bonus demografi. Jadi anak-anak usia produktif lebih banyak. Nah, lebih banyaknya anak-anak usia produktif itu menjadi hal yang menguntungkan ketika kita dan negara ini mampu mengelolanya. Betul. Karena nanti ini akan ada banyak orang-orang yang produktif, bisa melakukan sesuatu, bekerja dengan maksimal, kreativitasnya muncul dengan melakukan ide-idenya, tapi juga akan berbahaya ketika tidak dikelola dengan baik. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kalau tidak dikelola, mereka ini tidak akan bisa mengoptimalkan dirinya. Betul. Maka teman-teman anak-anak muda di Indonesia ini ya sekarang mulai harus belajar menjawab kebutuhan zaman ini, meningkatkan kreativitasnya, karena ke depan tentu persaingan ini akan semakin luar biasa karena banyak. Di sisi lain, kalau kita tidak siap, maka kita ini akan justru tidak bisa menjawab kebutuhan zaman akan ditinggalkan oleh zaman. Jadi tidak hanya slogan bonus demografi, bahkan ketika tidak bisa dikelola dengan baik, bisa jadi malah menjadi bencana demografi bagi kelompok angkatan muda, kira-kira begitu ya? Iya, karena kalau memang tidak bisa dikelola dengan baik, ini kan menjadi bencana karena mereka tidak terkelola, mereka mungkin tidak bekerja, justru tidak bisa menjawab kebutuhan zaman itu. Kalau kita pernah salah satu hal yang saya kira penting untuk kita diskusikan, ada yang namanya Dr. Hendrawan Nugroho. Dia mengatakan perkembangan media sosial itu satu sisi bermanfaat untuk kita, tapi sisi lain ini juga menjadi pisau bermata dua. Contoh saja media sosial seperti TikTok. Bagi beliau mengatakan TikTok itu opium war. Jadi sejenis perang opium. Orang ketika menggunakan media sosial dan tidak bisa terkontrol dari kecil, ini nanti bisa kecanduan. Ketika kecanduan ini dia tidak akan bisa lepas dari media sosial, sehingga produktivitasnya akan menurun. Daya bacanya akan menurun, hanya melihat media sosial saja. Nah, ke depan kami sih berharap anak-anak muda ini lebih banyak menyiapkan diri untuk kebutuhan zaman-zaman ini. Tahu di mana harus mengerem, di mana harus mengegas, kira-kira begitu ya, supaya proses transformasi teknologi digital maupun teknologi yang lain ini anak-anak muda juga ada filterisasi, begitu ya sahabat ketua. Iya, yang kedua terkait dengan disrupsi ya. Disrupsi itu menyisakan banyak hal. Yang pertama, transformasi digital itu sudah berada di semua lini, tidak hanya di bidang ekonomi saja, tapi pembelajaran digital, terus kemudian hubungan sosial ini sudah menggunakan digitalisasi semua, tidak hanya soal berdagang atau bisnis saja, semuanya sudah menggunakan itu. Sehingga kita hari ini juga harus menyiapkan diri terhadap perubahan digital yang terjadi. Sebagai anak-anak muda begitu saya kira. Iya, keren sekali ya. Jadi sangat luar biasa tantangannya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal peran anak muda masuk kepada dunia teknologi transformasi digital, ini yang nggak kalah pentingnya, ini kan sudah masuk tahun politik sahabat ketua. Jadi rasanya kok tidak mungkin tidak melibatkan anak muda sebagai salah satu arus besar dalam segi peran sertanya di masyarakat maupun dalam kancah perpolitikan. Nah, dari dulu NU itu kan sudah dipisahkan, jadi ada lebih menjaga jarak dengan politik. Apalagi kemarin juga visi misinya dari ketum PBNU itu kan ya lebih menjaga jarak dari politik.
Akan tetapi dari dulu filosofi dari NU dan politik itu seperti halnya air dan ikan, nggak bisa dipisahkan. Lah, cara untuk mempola atau mengelola ya antara hubungan politik dengan organisasi anak muda NU ini seperti apa menurut pandangan Pak Ketua? Ya, terkait dengan pemilu 2024 kita tahu ya, hari ini proses itu sudah mulai berlangsung. Jadi politik itu bukan satu tujuan utama, tapi kita itu tidak boleh abai terhadap politik karena semuanya itu ya akan berhubungan dengan politik. Hari ini kita hidup sekarang ya, ini karena ada politik di kabupaten, di provinsi, bahkan di negara Republik Indonesia ya. Nah, terkait dengan 2024 ini ya, kita sebagai organisasi agama dan organisasi masyarakat tentu harus berada di posisi yang tengah-tengah ya. Kita tidak mungkin kemudian condong sebagai organisasi mendukung salah satu calon tertentu, tapi kita harus membiarkan seluruh kader kita untuk berdiaspora dimanapun, karena tahun politik itu bukan soal siapa yang nyalon, siapa yang akan berkuasa, tapi ada proses-proses yang harus dilalui. Maka kita ini harus kemudian membuka ruang kepada seluruh kader kita. Contohnya, silahkan kader-kader itu menjadi peserta politik, peserta pemilu, kemudian penyelenggara, kemudian pemantau. Nah, ini saya kira perlu kita dorong kepada kader-kader kita agar kader-kader kita itu ya juga sadar bahwa ini juga tanggung jawab kita bersama. Penting juga bagi proses perubahan begitu ya. Iya, penting sekali, karena kalau kita tidak masuk ke sana dalam pemilu 2024, terus siapa lagi? Masa kader-kader Ansor itu hanya di rumah, kemudian pada waktu nyoblos itu ke TPS terus pulang lagi. Terus apa bedanya kader-kader kita dengan yang lainnya yang tidak peduli dengan konteks pemilu 2024? Maka kami mendorong kader-kader kita, silahkan mau kemana, silahkan mau jadi penyelenggara, jadi peserta, asal sahabat-sahabat ini harus menghitung konsekuensinya, kan begitu. Saya kira itu, kalau sebagai organisasi kepemudaan kita ini harus berada di tengah-tengah soal kepentingan politik itu. Yang penting saluran politik dan ruang geraknya itu kita kelola dengan baik supaya ya antara politik dengan ruang organisasi dengan pengabdian itu tidak kemudian adanya ketumpang tindian seperti itu ya. Ini mungkin yang sangat terakhir Pak Ketua. Jadi salah satu kegelisahan itu kan kita di dunia media itu tentunya adalah hal-hal yang sifatnya teknis maupun hal-hal yang sifatnya dalam segi pemikiran. Jadi dalam membaca transformasi teknologi digital ini kan sangat luar biasa. Apa yang kemudian sahabat ketua kepengen dorong supaya ya sahabat-sahabat yang lain tahulah bahwa teknologi dunia digital hari ini memegang peranan penting dalam proses perubahan dan peradaban. Kalau menurut sahabat ketua sendiri gimana? Kalau saya satu hal ya, jadi kader-kader kita itu jangan menutup diri terhadap perkembangan zaman. Nah, bagaimana cara agar kader-kader kita tidak abai dengan perkembangan zaman? Salah satu caranya itu kita membuat ruang-ruang diskusi di semua lini. Jadi kami berharap di tingkatan kecamatan dan desa ini ada diskusi-diskusi. Diskusi ini memunculkan dialektika tentang kebutuhan-kebutuhan zaman ini. Kami sangat berharap ya, kalau memang kader-kader kita itu serius ketika ada perubahan-perubahan itu direspon dengan sharing dengan satu dengan yang lain, maka nanti akan muncul sejenis rekomendasi usulan kira-kira apa yang mau kita lakukan. Misalnya muncul rekomendasi kita akan melakukan pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C. Tapi yang penting ada forum-forum diskusi ini. Sekarang ini kan yang kami lihat ini belum begitu masif. Yang ada kan misalnya kumpul kemudian nanti pulang. Kami lebih berharap ada
kumpulan, kemudian ada diskusi-diskusi yang sifatnya ini lebih dinamis. Dinamis, betul. Sehingga nanti kita itu akan mulai sadar bahwa hari ini kita itu hidup di dunia yang sebenarnya sudah tidak ada batasnya. Saya kira itu. Siapapun bisa menjadi apapun, gitu ya. Ini sangat menjadi salah satu kunci ya. Berarti kolaborasi itu menjadi kunci untuk kemudian kan nggak bisa kayak kalau kita sendiri semua bidang, semua keilmuan, semua dalam ruang lingkup yang berbeda itu kemudian dikuasai orang satu. Ini tentunya kan harus menjadi semacam nilai tawar bagi Ansor supaya sering untuk berkolaborasi, siapa yang bisa, siapa yang punya arah tujuan bidang tertentu itu bisa kemudian diajak ikut kerjasama seperti itu ya Pak Ketua. Ya kalau prinsipnya kan begini, sebenarnya kita sebagai kader, sebagai anak-anak muda, prinsipnya itu tadi saya sampaikan dua hal. Kita meningkatkan hard skill kita dan soft skill kita. Hard skill kita itu kita bisa kemudian ikut pendidikan, pelatihan dan lain-lain. Nanti kemampuan teknis ini akan bisa kita munculkan. Nah, sedangkan soft skill itu, kalau saya lebih memahami soft skill itu ya seni bagaimana kita mengontrol diri kita dan orang lain. Maka dengan kita berorganisasi, berkumpul, berdiskusi, maka kita akan bisa memahami yang lainnya. Nah, memahami yang lainnya ini kita belajar memahami lingkungan yang lebih luas. Nah, kalau kita bisa memahami lingkungan yang lebih luas, ketika ada perubahan zaman, transformasi digital, kita ini akan lebih cepat merespon. Oh, sekarang ini ada perubahan zaman yang begini. Bagaimana caranya kita ini bisa ikut dan tidak berada di belakang, tapi kita berada sejajar dengan yang lainnya, bahkan orang-orang yang ada di kota-kota begitu. Berarti kita harus menjadi seorang pemain, seorang fa'il daripada hanya sekedar sebagai seorang penonton atau maf'ul, kira-kira begitu ya sahabat ketua. Saya kira itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena kita itu berada di sebuah organisasi yang di sana itu ada pendidikan kepemimpinan. Maka kita diajarkan untuk berada di depan. Berada di depan ini kan kita harus menyiapkan diri agar yang lain nanti bisa kita beri informasi, yang lain bisa ikut dengan kita. Caranya ya tadi, kita meningkatkan soft skill dan hard skill kita. Dan ini bisa kita dapat ketika kita saling komunikasi, berkumpul, berorganisasi. Utamanya konteks ini misalnya di Gerakan Pemuda Ansor. Ya, luar biasa sekali sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan hari ini dialog kita, ngobrol kita dengan sahabat ketua pimpinan cabang GP Ansor Jepara yang tadi sudah banyak sekali kita ikut mendiskusikan terkait tentang tantangan anak muda hari ini dan sejarah anak muda masa lalu. Terima kasih Pak Ketua, pada kesempatan hari ini bisa kita didampingi, diajak ngobrol gayeng supaya ini menjadi salah satu pandangan-pandangan dan ruang-ruang dialog baru bagi sahabat-sahabat yang ada di PAC maupun yang ada di Ranting begitu. Ya, terima kasih sudah berkunjung ke sini jauh-jauh karena memang rumahnya jauh, jadi ya mohon maaf sampai sore ya di sini. Biasa kalau sahabat Ansor itu jauh dan seterusnya itu nggak lupa sama yang namanya Jagong kira-kira gitu ya. Begitu sahabat-sahabat, teman-teman semua, para pemirsa Oase Obrolan Anak Muda sekarang, saya Fuad Fahmi Latif dan sahabat Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Jepara mengucapkan selamat meningkatkan spirit Sumpah Pemuda, dan caranya ya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang produktif. Jangan sampai di era bonus demografi ini menjadi bencana demografi tentunya, dan dalam ruang lingkup Gerakan Pemuda Ansor. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.